Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izraul Umah dengan NIM 2511102433072. Saya dari kelas L1 Prodi Psikologi. Saya akan menyampaikan ulang tentang materi pertemuan pertama, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi, menurut penyelidikan sejarah bahasa, pada beberapa abad yang lalu di daratan Asia, ada beberapa kelompok bangsa yang menggunakan suatu bahasa, yaitu bahasa Austronesia. Mereka berpindah ke selatan melewati India secara berkelompok. Lalu kelompok-kelompok itu terpisah dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok itu mengalami perkembangan mengenai kebudayaan dan bahasanya, sehingga bahasa mereka menjadi bervariasi. Lalu bahasa Indonesia diadaptasi dari bahasa Melayu karena bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dipelajari. Bahasa Melayu juga tidak mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar untuk perdagangan dan ilmu pengetahuan. Lalu bahasa Melayu juga sudah dipakai antar daerah di Indonesia sebagai pengantar daerah di Indonesia. Pada zaman Belanda juga bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengajaran. Bahasa Melayu sangat berkembang dengan cepat ke daerah lain. Selanjutnya, pengertian bahasa. Bahasa adalah alat untuk komunikasi, untuk menyampaikan isi hati seseorang kepada orang lain dengan jelas. Bahasa terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama bagian makna, yang kedua bagian lahir, yang artinya sebagai pikiran dan perasaan manusia serta deretan bunyi yang teratur. Bahasa Indonesia dapat berupa bahasa lisan, bahasa tulis, dan bahasa isyarat. Ada beberapa fungsi bahasa. Yang pertama sebagai pemersatu, karena Indonesia memiliki banyak ras dan terbagi menjadi beberapa daerah yang mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Negara Indonesia memiliki bahasa nasional sebagai pemersatu antar daerah. Yang kedua, bahasa sebagai bentuk ekspresif untuk mengungkapkan gambaran suatu maksud, gagasan, dan perasaan. Lalu, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa digunakan untuk berinteraksi atau berhubungan antara dua manusia, sehingga pesan yang dimaksud dapat dimengerti. Lalu bahasa sebagai kontrol sosial. Bahasa dapat digunakan sebagai pengatur atau pengontrol di sosial, seperti tulisan dilarang merokok. Lalu bahasa juga berfungsi untuk adaptasi. Jika kita berada di daerah lain atau seperti di luar kota, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia di daerah tersebut untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ada beberapa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang kedua, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Lalu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi.
Yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa untuk perbedaan ras, agama, suku, adat istiadat, dan budaya. Sekian penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.